Selamat datang di Kerikil Pecil, channel yang selalu ngajak lo mikir tapi tetap santai, kayak lagi ngobrol di warung kopi. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang pasti lo rasain tiap hari. Kenapa sih lo gampang banget nyerah? Udah coba bikin target, 2 hari kemudian malas lagi. Pengen kerja keras, lihat orang lain sukses duluan, langsung down. Terus lo pikir, gua emang gak jago. Tunggu dulu, itu bukan karena lo lemah, tapi mungkin otak lo belum dilatih buat kuat. Dan tenang aja, mental baja itu bukan bawaan lahir, tapi bisa dibentuk. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal bedah 5 alasan utama kenapa lo gampang nyerah, plus cara biar mental lo jadi sekuat baja. Yuk masuk ke bab pertama. Jujur aja bro, otak lo itu dasarnya emang males. Bukan karena lo pemalas atau nggak punya motivasi, tapi ini soal biologis. Otak manusia secara alami memang didesain buat hemat energi. Dulu, zaman manusia purba, kalau lo boros tenaga buat hal yang nggak penting, bisa-bisa mati kelaparan atau dimakan singa. Jadi otak kita dikondisikan buat selalu cari jalan termudah, paling aman, dan paling efisien. Nah, masalahnya zaman udah berubah, tapi otak lo masih pakai sistem lama kayak HP jadul yang belum diupdate. Jadi, begitu lo mulai kerja keras, keluar dari rutinitas atau coba sesuatu yang baru, otak lo langsung nge-trigger alarm bahaya. Waduh, ini bisa bikin stres, capek, bahkan berisiko, balik aja ke yang dulu-dulu. Dan tanpa sadar, lo langsung nyerah, padahal lo sebenarnya bisa lanjut. Nah, inilah yang disebut zona nyaman, tempat di mana otak lo merasa aman, nggak ada ancaman dan nggak perlu mikir keras. Tapi sayangnya, zona nyaman itu juga tempat pertumbuhan mati. Lo bisa aja betah di situ, tapi lo nggak bakal berkembang. Bayangin gini, lo mau belajar bahasa Inggris. Hari pertama semangat banget, buka kamus nonton TED Talk. Pas hari kedua lihat notif TikTok, langsung balik scroll doang. Kenapa? Karena scroll TikTok itu nggak butuh usaha. Otak lo langsung bilang, aduh ini enak, lanjutin aja. Sedangkan belajar bahasa Inggris itu butuh fokus, energi, dan ketegangan mental yang otak lo anggap sebagai ancaman. Makanya lo cepet bosen, cepet males, dan akhirnya nyerah. Padahal lo bukan gak mampu, cuma otak lo lagi protektif berlebihan. Tapi tenang, ini bukan berarti lo harus lawan otak lo sendiri sampai stres. Yang harus lo paham adalah bahwa otak itu bisa dilatih. Kayak otot, kalau sering dipaksa angkat beban, lama-lama dia jadi kuat. Begitu juga dengan mental. Kalau lo terus-terusan melatih diri buat keluar dari zona nyaman, meskipun cuma sedikit-sedikit, otak lo akan pelan-pelan terbiasa. Awalnya emang bakal terasa berat, lo bakal mikir, males besok aja. Tapi kalau lo paksa diri buat tetap jalanin, misalnya baca 1 halaman buku tiap malam, olahraga 5 menit, atau ngomong ke orang baru, lama-lama otak lo bakal bilang, oh ternyata nggak separah yang gua kira. Dan rasa takut itu bakal berkurang. Ini namanya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Ilmuwan dari University of Pennsylvania pernah nge-study tentang resiliensi mental, dan hasilnya keren. Orang yang sering menghadapi tantangan kecil secara konsisten justru punya daya tahan mental yang jauh lebih tinggi dibanding yang cuma hadapin tekanan besar sekali-sekali. Artinya, lo nggak perlu langsung naik gunung atau resign buat jadi entrepreneur buat latih mental. Cukup dengan langkah kecil yang rutin. Misalnya, tiap hari lakuin 1 hal yang bikin lo sedikit takut atau tidak nyaman. Bisa sekecil nolak request temen yang bikin lo overcommit, atau bilang enggak ke bos yang minta lembur dadakan. Lama-lama otak lo bakal terbiasa dengan ketidaknyamanan dan lo jadi lebih tangguh. Jadi bukan soal lo kuat atau enggak, tapi soal lo sering latih diri atau enggak. Karena percaya deh, setiap kali lo berhasil lawan rasa males dan terus jalanin usaha lo bukan cuma deket ke tujuan, tapi lo juga lagi bikin mental lo jadi lebih kuat 1 langkah demi 1 langkah. Dan itu gengs, adalah awal dari mental baja yang lo impikan. Ini nih yang paling sering bikin orang nyerah. Lo terlalu takut gagal. Padahal gagal itu bukan akhir, tapi GPS-nya kesuksesan.
Tapi kenapa lo bisa takut banget sama gagal? Karena sejak kecil, sistem pendidikan dan lingkungan sosial ngajarin kita bahwa nilai jelek sama dengan anak bodoh. Usaha gagal sama dengan lo pecundang. Jadi otak lo auto stres kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Lo langsung mikir, ya ampun gua tolol banget. Padahal Thomas Edison aja gagal 1000 kali sebelum nemuin lampu pijar. Kalau dia nyerah di percobaan ke 999, dunia masih gelap sampai sekarang. Jadi gagal itu bukan lawan, tapi guru paling jujur yang lo punya. Dr. Carol Dweck dari Stanford bilang, kalau orang yang punya growth mindset atau pola pikir berkembang, justru senang kalau gagal karena mereka anggap itu bagian dari proses belajar. Beda sama orang dengan fixed mindset atau pola pikir kaku, yang mikir, kalau gue gagal ya berarti gue emang gak jago. Nah, lo termasuk yang mana? Kalau lo sering nyerah karena takut gagal, artinya mindset lo masih fix. Solusinya, ubah cara lo memandang kegagalan. Daripada mikir, gua gagal, ubah jadi, gua belum berhasil. Satu kata beda tapi dampaknya gede banget. Lo jadi lebih semangat lanjut, bukan nyerah. Lo pernah nggak ngerasain gini? Malam-malam lo nonton video motivasi, denger quote keren kayak sukses itu butuh pengorbanan, atau bangun jam 5 pagi jadi juara dunia, terus langsung merasa semangat banget. Otak lo langsung ngegas, lo bikin rencana hidup dari A sampai Z, janji bakal olahraga tiap hari, belajar skill baru, bangun subuh, minum air jahe kunyit yang gue sendiri nggak tahu rasanya apa, pokoknya hidup lo bakal berubah mulai besok. Tapi pas bangun esok harinya, alarm bunyi, lo tekan snooze, buka HP, scroll TikTok, lihat notif WA, terus yaudah, lupa semua janji kemarin. Semangat lo hilang kayak uap di pagi hari. Nah, ini nih masalah utamanya. Lo terlalu andelin motivasi. Padahal motivasi itu kayak baterai isi ulang, cepet habis. Apalagi kalau nggak ada yang ngecas. Faktanya, motivasi itu nggak bisa diandelin buat jangka panjang. Dia datang dan pergi sesuai mood. Kadang lo semangat banget, kadang lo pengen rebahan aja sehari penuh. Dan kalau lo cuma jalanin usaha lo pas lagi semangat, artinya lo hidupnya roller coaster, naik turun terus. Padahal orang-orang yang sukses nggak karena mereka selalu semangat, tapi karena mereka punya sistem. Apa itu sistem? Sederhananya, sistem itu adalah rutinitas otomatis yang lo jalanin tanpa harus mikir keras atau butuh dorongan emosional. Misalnya, sikat gigi tiap bangun tidur. Lo nggak mikir, hari ini gue semangat gak ya buat sikat gigi? Enggak kan? Lo langsung lakuin aja karena itu udah jadi bagian dari sistem lo. Nah, lo harus bikin hal-hal penting dalam hidup lo, kayak belajar, olahraga, kerja produktif, jadi kayak sikat gigi, otomatis tanpa drama. Nah, kenapa sistem lebih kuat dari motivasi? Karena sistem nggak peduli sama perasaan lo. Lo boleh capek, lo boleh males, lo boleh pengen ngerah. Tapi karena sistem lo udah kebiasaan, lo tetap jalanin. Contohnya gini, lo pengen rajin nulis. Kalau lo andelin motivasi, lo bakal nulis pas lagi feel the vibe, pas lagi termotivasi. Tapi kalau lo bikin sistem, misalnya tiap buka laptop, langsung nulis 200 kata dulu sebelum buka medsos, maka lo bakal konsisten meskipun lagi nggak mood. Dan hasilnya apa? Dalam sebulan, lo udah nulis 6.000 kata. Padahal lo nggak terasa kerjanya berat. Ini yang disebut compound effect. Kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus bakal ngasih hasil besar di akhir. Beda banget sama lo yang nunggu semangat, yang akhirnya nulis cuma 2 kali dalam sebulan. Penelitian dari University College London nunjukin kalau butuh rata-rata 66 hari buat bikin kebiasaan jadi otomatis. Tapi yang penting bukan durasinya, tapi konsistensinya. Orang yang berhasil nggak karena mereka sempurna, tapi karena mereka nggak berhenti meskipun gagal. Mereka punya sistem yang memungkinkan mereka bangkit lagi. Bayangin lo punya sistem olahraga 10 menit tiap pulang kerja. Suatu hari lo lembur, nggak sempat olahraga. Orang yang andelin motivasi bakal bilang, udah gagal, besok aja deh. Tapi orang yang punya sistem bakal bilang, oke, hari ini nggak sempat 10 menit, tapi gue bisa push up 2 menit sebelum tidur. Mereka tetap menjaga momentum. Dan itulah kunci utama. Sistem itu fleksibel, tapi tetap menjaga komitmen. Jadi kalau lo sering nyerah, coba tanya diri lo, apa gue andelin semangat atau gue punya sistem? Karena selama lo masih nunggu mood bagus buat mulai, lo bakal terus-terusan strike.
Tapi begitu lo beralih ke sistem, bikin aturan kecil, rutinitas dan mudah dilakukan, lo nggak butuh semangat buat maju, lo cuma butuh disiplin kecil setiap hari. Dan percaya dah, dalam beberapa minggu, lo bakal kaget sendiri lihat perkembangan lo. Bukan karena lo jadi orang lain, tapi karena lo udah berhenti mengandalkan angin, motivasi, dan mulai bangun fondasi, yaitu sistem. Karena pada akhirnya, bukan semangat yang bikin lo sukses, tapi kebiasaan yang lo pertahankan saat semangat lo udah mati. Ini nih yang bikin banyak orang cepet nyerah. Terlalu fokus ke hasil akhir. Lo pengen langsung bayangin badan six pack. Lo pengen kaya, langsung mikir Ferrari. Tapi lo lupa, semua pencapaian besar itu dibangun dari proses kecil yang konsisten. Lo lihat orang sukses, lo mikir dia berbakat. Padahal lo nggak lihat 10 tahun dia gagal, bangkrut, ditertawain, dan kerja sampai subuh. Nah, kalau lo cuma fokus ke hasil, lo bakal frustasi kalau belum dapat hasil cepet, dan ujung-ujungnya apa? Nyerah. Menurut James Clear, penulis Atomic Habits, kesuksesan itu compound effect dari hal-hal kecil yang diulang tiap hari. Bayangin lo nabung 10.000 per hari. Sekarang kelihatan receh kan? Tapi dalam 10 tahun bisa jadi ratusan juta. Begitu juga dengan usaha lo. Setiap hari lo belajar 30 menit, mungkin nggak kelihatan bedanya, tapi setelah 6 bulan lo bakal kaget sendiri. Jadi stop mikir kapan aku sukses dan mulai tanya apa yang bisa aku lakukan hari ini. Fokus ke proses, nikmatin perjalanan, dan biarin hasil datang sendiri. Gengs, gue mau kasih tahu satu rahasia besar yang jarang orang sadari. Mental baja itu bukan bawaan lahir, bukan jatah orang-orang kuat, atau cuma dimiliki pejuang Navy SEAL. Mental baja itu bisa dilatih kayak otot di gym. Iya beneran. Lo nggak bisa langsung angkat barbel 80 kg kalau seumur hidup lo nggak pernah angkat beban. Harus mulai dari 2 kg, terus naik pelan-pelan biar otot lo adaptasi. Begitu juga dengan mental. Lo nggak bisa langsung kuat hadapin tekanan kerja, konflik berat, atau kegagalan besar kalau selama ini lo menghindari hal-hal yang bikin lo sedikit aja merasa tidak nyaman. Jadi kalau lo gampang nyerah, frustasi cepat, atau langsung down pas ada masalah, bukan berarti lo lemah. Artinya, lo cuma belum melatih mental lo secara konsisten. Bayangin gini, tiap hari lo lari 3 km, tapi suatu hari lo disuruh lari maraton 42 km. Lo pasti kolaps di kilometer 10 kan? Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena tubuh lo belum dilatih buat tahan jarak jauh. Nah, mental itu sama. Kalau lo selalu menghindari tantangan, nggak pernah ngomong di depan umum, nggak pernah nolak orang, nggak pernah coba hal baru, maka begitu ada tekanan besar, mental lo langsung drop. Tapi kalau lo rutin latihan, meskipun cuma hal kecil, lo bakal punya daya tahan yang jauh lebih tinggi. Psikolog ternama Angela Duckworth bilang, kalau grit atau ketangguhan mental adalah faktor utama kesuksesan, bahkan lebih penting dari IQ atau bakat. Dan grit ini bukan genetik, tapi dibentuk lewat pengalaman dan latihan berulang-ulang. Caranya gimana? Gampang. Lo harus mulai melatih mental lo seperti latihan fisik. Mulai dari hal kecil yang bikin lo sedikit takut atau tidak nyaman. Misalnya hari ini lo coba ngomong pendapat di meeting. Besok lo coba tolak request temen yang bikin lo overcommit. Lusa lo coba presentasi di depan tim meskipun cuma 2 menit. Awalnya emang bakal deg-degan. Lo mikir, malu nanti dikiranya sok pinter. Tapi tetap lakuin. Setiap kali lo berhasil lewatin rasa takut itu, otak lo dapet sinyal, ternyata aman, gue bisa survive. Lama-lama, rasa takut itu menyusut dan keberanian lo tumbuh. Ini namanya exposure terapi untuk mental. Lo nggak lawan rasa takut dengan logika, tapi dengan pengalaman. Dan yang paling penting, konsistensi lebih penting dari intensitas. Lo nggak perlu langsung lompat ke jurang buat buktiin lo berani. Cukup dengan langkah kecil setiap hari. Misalnya bikin challenge mingguan. Minggu ini gue akan lakuin satu hal yang bikin gue takut tiap hari. Bisa sekecil ngajak kenalan baru ngobrol, atau posting konten di medsos meskipun takut dikritik. Setiap kali lo lakuin, lo kasih reward ke diri sendiri. Bukan reward materi, tapi pengakuan. Wah, gue udah maju satu langkah. Dengan begini, lo lagi bangun yang disebut self-efficacy. Kepercayaan bahwa lo mampu menghadapi tantangan. Dan saat lo punya itu, lo gak gampang nyerah. Karena lo udah punya bukti bahwa lo pernah melewati hal sulit sebelumnya. Jadi intinya, mental baja itu bukan tentang gak pernah takut, tapi tentang terus maju meskipun takut. Lo gak harus jadi superhero buat kuat.
Lu cuma perlu rajin latihan kayak orang yang tiap hari ke gym. Bedanya, lo nggak latih otot dada, tapi otot mental. Dan semakin sering lo keluar dari zona nyaman, meskipun cuma 1% tiap hari, semakin kuat lo jadinya. Jadi mulai hari ini stop bilang gue nggak kuat. Ganti jadi gue belum terlatih, tapi gue bakal latih. Karena pada akhirnya bukan orang paling bertalenta yang menang, tapi orang yang paling tangguh, paling konsisten, dan paling sering balik bangun setelah jatuh. Dan itu bro, bisa jadi lo. Jadi gini gengs, lo gampang nyerah bukan karena lo lemah, bukan juga karena lo gak punya potensi. Lo cuma belum melatih mental lo kayak otot. Dari tadi kita udah bahas 5 alasan utama kenapa kita sering cepat menyerah. Otak yang terlalu protektif dan betah di zona nyaman, takut gagal karena dikira itu akhir dunia padahal itu guru terbaik, andalin motivasi yang cepat hilang daripada bikin sistem yang bisa jalan otomatis, terlalu fokus ke hasil besar sampai lupa nikmatin proses kecil, dan yang paling penting, belum latih mental secara konsisten, kayak orang fitness di gym. Semua ini bukan aib, bukan tanda lo gagal. Justru, dengan sadar bahwa ini semua bisa dilatih, berarti lo udah selangkah lebih maju dari banyak orang yang masih nyalahin diri sendiri terus muter-muter di tempat. Yang perlu lo ingat, mental baja itu bukan lahir begitu aja, tapi dibentuk lewat usaha kecil yang diulang tiap hari. Lo gak perlu langsung jadi pemberani atau sukses besar dalam semalam. Cukup mulai dari hal sepele. Bangun 10 menit lebih awal, lakuin satu hal yang bikin lo sedikit takut, atau terus jalanin sistem lo meskipun lagi nggak mood. Lama-lama otak lo bakal terbiasa. Rasa takut akan berkurang, gagal nggak lagi lo anggap sebagai akhir, tapi sebagai data. Dan yang tadinya lo lihat sebagai beban, lama-lama jadi bagian dari perjalanan. Seperti kata Bruce Lee, kuat bukan berarti nggak pernah jatuh, tapi bangkit setiap kali jatuh. Nah, lo nggak harus perfect, lo cuma harus terus balik bangun. Karena setiap kali lo coba lagi, lo bukan cuma deket tujuan, tapi lo juga lagi memperkuat mental lo pelan-pelan kayak besi yang ditempa api. Makanya, mulai hari ini stop nyalain diri sendiri, ganti mindset lo. Lo bukan orang yang gampang nyerah, lo cuma orang yang masih dalam proses melatih ketangguhan. Dan itu adalah langkah pertama menuju versi diri lo yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Oke, makasih banget udah nonton sampai habis. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan konten-konten kerikil kecil selanjutnya. Kita bakal terus ngobrol soal pengembangan diri, mindset, produktivitas, dan cara hidup lebih ringan di tengah tekanan zaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan smart!